Ya, 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 ya. Sangat ini ya, sangat kompleks ternyata ya. Tidak sesimpel yang Ambo bayangkan, pemahaman tentang TKDN ya. Karena kan Ya, pemahaman TKDN ku perlu kok kawan-kawan, insinyur perlu paham, apalagi yang mengambil keputusan ya kan, pengambil ya, keputusan ya kan, itu perlu mana paham mengenai regulasi terkait, TKDN. Nah, kawan-kawan, sarjana teknik alumni, UNAN nih perlu paham nih TKDN. Jadi nanti bisa naik jabatan, misalnya jadi manajer yang membuat putusan procurement gitu ya. Jadi tidak salah langkah gitu. Kalau perlu ya. bisa konsultasilah sama Bro Eki nih. Ya, tapi kalau kuliah menambah nih, Mil, awak tuh sangat acuk mengecerdikan. Hati-hati dengan TKDN. Nah, karena memang TKDN tuh ya simple gitu. Simple lah. PO 1.000, barang yang masuk ke Indonesia, barang yang keluar. Simpel itu. Iya, iya. Tapi di TKDN itu sangat banyak apa jebakannya lah kalau awak menyebut. Tapi kalau jebakan kurang lama lah awak nyebut. Tapi Iya, iya. banyak yang harus awak hati-hatikan gitu loh. Nah, itu tuh biasanya itu di proses tender, Iya. gitu kan. Nah, kalau Mil tadi menyebut kawak misalnya kawan-kawan, adik-adik atau misalnya senior-senior wah ya mungkin awak apa awak ya, awak dan adik-adik di bawah itu mulai berkarir ya. Inyo kalau ingin berkarir di bidang apa ya? Mungkin fungsi lah ya, fungsi karajo lah ya. Inyo menjadi sales, business development, procurement, Heeh. panitia tender gitu kan. Ilmuku adalah wajibnya ketahui. Iya, ya wajib. Termasuk kayak Ambo sendiri, Bro. Ambo Nah, kan istilahnya membuat spek ya, spek barang ya. Ini kira-kira kalau dengan size sekian speknya ini ada nggak di Indonesia gitu kan? Saya seamless pipe ya, kita bikin spek nih, desain pipa ya kan. Kita bikin spek ini pipa seamless, tapi TKD-nya nggak ada seamless ya kan. Nah, kita bisa nggak kita desain speknya itu yang produk pipanya yang welded. Nah, ini kan ada, jadi proyeknya ya, bisa jalan gitu loh. ya, Hal-hal kayak gitu perlu menjadi pengetahuan juga buat insinyur ya, engineer ya. yang kerja di mana gitu ya, di perusahaan EPC lah atau di mana yang terkait dengan eee, TKDN gitu. Perlu jadi consideration lah, perlu dilihat. Jadi kalau boleh sharing di Siko, nah jadi awak kalau di kantor itu biasanya kalau mau sharing knowledge itu tuh ke divisi yang terkait itu adalah misalnya business development, tender, engineering, construction, Iya. karena semuanya nanti kan orang construction request barang, engineering pasang barang Iko kan gitu kan. Mhm. Nah, itu ujungnya procurement. Mhm. Ah, jadi kok intinya adalah jangan orang-orang yang eksekusi di lapangan kan construction. Jangan orang construction kok request barang, pokoknya intinya yang capek tipu saya lah gitu. Tapi akhirnya menarik TKD nilai bukan menarik bisa, intinya komitmen itu tidak tercapai gitu. Nah, TKDN ndak tercapai kok sanksinya kadang Mil. Apalagi Iya, kalau di gas. Ya iya, kalau misalnya hanya hanya finansial ya it's okay lah. Perusahaan-perusahaan itu lama masukan lah ke RIS gitu kan. Tapi mhm, kalau misalnya berupa administrasi, itu yang susah gitu loh. iya, iya. Berbicara blacklist, Betul. berbicara mulai equity tender itu kan duitnya ndak bisa menyabui masalah cuman penalti. Ya kalau penalti kalau awak di orang proyek kan penalti maksimum 5%, maksimum 10%, maksimum mulai Heeh, persen. Awak gini mulai persen apa yang tinggi kan untuk pelanggaran iya, itu kan. Habis itu ya sudah gitu kan. Ya iya, dan itu setelah awak consider ke risk kan. Di iya, awal iya. awak itu. Ya, tapi kalau nek boleh ikut tender 3 tahun,
Nggak jalan kan perusahaannya. Ini perusahaannya Mil. Mhm. Nah, itulah resikonya Mil. Ya, 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 ya. Jadi kalau peluang aja mah buat kawan-kawan yang baru lulus ya, yang baru lulus kawan-kawan, adik-adik yang baru lulus sarjana teknik menjadi pilihan lah ya. Kalau mau Banyak. berkarir di TKDN ini peluangnya juga sangat menarik gitu ya. Untuk Kalau menurut Mil, apa ya? Awak dulu pertama gabung ke masalah TKDN kok pikir apalah karena juga ya ngerti tidak ada awak anak teknik di kapal anak teknik kan kalau nak main desain, kalau nak membuat, Heeh. kalau nak memPDI kan gitu kan. Ya kan gitulah kan. Kalau nak Nah, main desain, membuat, memPDI kan gitu kan. Nah, ya. tapi setelah awak di situ, kalau nak berbicara manufaktur, Hmm. ilmu mesinnya kayak di situ gitu loh Mel. Iya, iya, iya. Wah, itu barangnya, itu materialnya material itu apa aja kan? Minimal kulit apa? Kuliah tuh malu itu material itu habis lewat gitu katanya. Jadi intinya teraplikasi juga walaupun tidak terlalu dalam gitu. Terutama pengetahuan terhadap material-material gitu. Iya. Atau yang bersangkutan ya kalau awak dulu kan di mesin itu ada konversi energi itu sangat sangat terpakai gitu. Iya, iya, iya. Jadi emang ya sangat menarik juga buat insinyur ya sarjana teknik untuk bisa memahami TKDN dan juga bisa ekspor di bidang TKDN ini ya. Jadi Ya. udah jangan bingung lah nanti mau ngapain nih gambaran kerja nanti mau ngapain. Ini salah satu contoh untuk yang bisa ditiru ya TKDN. Ini kita Indonesia kan belanja negaranya tuh tahun ini kan 700 triliun ya kabarnya saya Ya. baca tadi ya. Nah kalau kita berkutat di bidang TKDN itu kan banyak tuh yang mesti dihitung. Kalau 25% tadi berarti 20/4 dari 700 triliun kan sudah banyak yang dihitung angkanya kan. Sangat banyak sekali yang perlu diinspeksi, sangat banyak sekali yang perlu disertifikasi. Nah, itu. Ya banyak gitu. Sangat banyak. Jadi tapi ya intinya kalau awak sih berpikir semua bidang pekerjaan itu bagus. Bagus menurut awak apalagi kalau awak bekerja di apapun bidangnya tekun selalu dipatah jam banyak gunanya gitu kan. Apalagi kalau misalnya lah bermuara di Cikampek apapun ya kalau apalagi yang lagi viral gini itu kan masalah tukang las. Kalau tukang las di bengkel las kan Ada, ya, ini yang di PAL itu ya, yang di PAL ya. kalau tukang las underwater angin sih itu tapi kan basic banget tetap las kan. Iya, 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 iya. Jadi kalau menurut Wak apapun pekerjaan itu fokus dan bisa maknya kan baik Mil. Kalau awak sih berpikir awak dulu TKDN kok pikir apalah TKDN kau datang ke perusahaan tuh tanya tuh bukan salah assessmentnya gitu. Nah dulu mindset awak kayak gitu tapi setelah awak pindah ke EPC ternyata TKDN kok bisa digikuan dan ini bisa bayangkan secuil TKDN itu bisa menggagalkan tender gitu loh Mil. Iya, 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 iya. Bisa menggagalkan tender gitu loh. Nah salah satu kayak misal apa yang patang yang kami gagal itu ya kan kami yang salah satu yang membuat dulu detailnya wak usah sabit lah. Dulu ada salah satu proyek gadang di daerah Kalimantan situ kan. Itu eksekutornya itu adalah perusahaan luar negeri Mil. Saking nyo mendapatkan perusahaan ini, saking nyo mendapatkan proyek itu dan ada masalah TKDN di situ yang tadi wasapuan preferensi terhadap satu perusahaan inyo rubah lah dokumen perusahaannya kayak akte dan biar inyo diakui sebagai perusahaan Indonesia nih. Segitu gitu loh Mil. Nah tapi si perusahaan tersebut inyo miss satu hal
dan itu digagalkan oleh salah satu EPC kontraktor di Indonesia. Nah, jadinya dapat proyek. Gara-gara TKDN. Gara-gara materi TKDN lah secara keseluruhan. Oh, iya. Jadi dan itu kalau proyek itu jadi dieksekusi, Mil, itu termasuk salah satu proyek nasionalnya. Iya. Yang sampai kini itu belum jalan. Jadi Iya. segitunya lah gitu loh. Kalau misalnya Wawa mengecek seberapa besarkah pengaruhnya kan gitu kan. Tapi ya banyak hal lah, Mil, banyak hal. Iya. Sorry ada telepon masuk. Jadi kalau Wak mengecek TKDN secara simpel. Tapi kalau misalnya dibuat rumit bisa gitu kan. Tergantung dari sudut Wak macam lihat kan gitu kan. Iya. Jadi, Ya, kalau satu contoh Bro. dengan satu Ayo, contoh. Bang. iPhone itu barang gadang perusahaan ini, Mil. Iya. Itu tuh dilarang menjualan di Indonesia sampai nyembuat pusat riset di BSD baru nyembuat menjual di Indonesia. Iya. Itu gara-gara TKDN. Nyembuat pusat riset dulu, baru bisa mengalir. Baru iPhone tuh bisa masuk Indonesia kali. Iya. Orang kayak si Samsung, kayak si Huawei gitu. Itu hanya gara-gara TKDN. Jadi pemerintah mengatakan pokoknya kalau new jualan di Siko, ini regulasi kan. Iya. Jadi sangat banyak lah kayak otomotif Toyota itu Avanza, Kaila itu pakai TKDN satu. Iya, TKDN itu. Paling ya mereka cuma engine-nya paling import dari Jepang ya. Nah, intinya gitulah. Tapi kalau awak mancan ya, kalau TKDN batua dijalankan seluruh aspeknya, itu sangat gadang kontribusinya terhadap Indonesia. Dan apalagi kalau awak sanggup dari sisi SDM dan SDA aja yo, sangat menunjang ekonomi lah. Iya. Oke, satu yang wak lupa. Dulu sering banyak pertanyaan yang datang ke awak bahwa TKDN ku apa? Memang TKDN ku di Indonesia sih. Itu yang banyak. Tapi ternyata Mil, TKDN itu ada di seluruh dunia. Iya, tapi sebelum 2000 soalnya alun. Sebelum regulasi itu. Alun ada leh. TKDN maksudnya di Indonesia. Iya, Indonesia. Di Indonesia itu TKDN tuh awak kurang tahu pastinya. Tapi waktu awak masuk ke surveyor itu, awak masuk tahun 2008 tuh. Nah, ini tuh ada senior di situ yang join di tahun 98, 95. Iya. TKDN berarti di tahun itu ada lah TKDN. Oh iya. Tapi mungkin masif lah ya kan gitu kan. Iya. Kayak Malaysia, negara-negara tetangga Papua Nugini kebetulan itu punya regulasi TKDN. Intinya TKDN itu adalah memprotek barang dalam negeri masuk ke negara awak. Gitu. Iya. Nah, sama fungsinya di negara manapun sama. Kayak Middle East, sabui lah kayak Qatar apa. Iya. Kalau teman-teman ini yuk, tinggal searching aja di Google lokal konten Abu Dhabi ya. Itu Pak. Tadi lupa malah menyebut. Jadi lokal kontenku bukan di Indonesia, jauh sebelum awak negara-negara luar yang mikir itu. Iya. Cuman di awak mungkin baru masifnya 10 tahun terakhir lah. Iya. Nah, Oke bro, mungkin lah panjang ya. Cuma pertanyaan yang kamu rasa yang perlu ditanya nih wakil dari dia ya. Mbak caranya masuk awak ke profesi yang berkecimpung di TKDN, misalnya inspektor lah atau asesor atau apa, Mbak caranya? Dari sisi apa? Cara kita berkarir di TKDN ini. Cara berkarir masuk surveyor Indonesia lah. Salah satunya entry point-nya bisa di perusahaan survei ya. Ada nggak training atau sertifikasi
yang Aduh, tapi awak tidak tidak menyarankan untuk itu gitu kan. Suara awak kurang jelek. lain jalan lain ya. Jadi awak kurang menyarankan kalau misalnya aduh kawan-kawan, adik-adik kayaknya pengenlah bekerja sebagai TKDN officer, TKDN juga. Kalau awak sih tidak menyarankan lah adik-adik untuk mengambil training atau apa segala macam gitu kan. Tapi kalau misalnya dibutuhkan, awak siap untuk berbagi ilmu gitu, baik offline atau online gitu kan. Karena sertifikasi itu kalau sertifikasi mereka memberikan sertifikasi itu ke perusahaan. Jadi kayak awal tadi kan di awal awak adalah personil yang certified terhadap TKDN. Tapi bunyinya TKDN itu nempel ke kantu awak, tapi ngamu awak yang dipakainya. Jadi di saat awak resign dari kantu, sertifikat itu otomatis mati ya. Karena awak itu tercap di yang kan yang mengeluarkan itu Dirjen Migas ya. Jadi kalau awak misalnya kini awak kan di EPC, salah satu EPC kok. Salah satu EPC kontraktor di Indonesia. Ini misalnya awak pindah awak misalnya ke vendor lah gitu kan, atau ke manufacturer lah gitu kan. Otomatis sertifikat itu tidak bisa awak pakai. Gitu ya. Nempelnya ke perusahaan dan kawak gitu kan. Jadi kalau aku kerja nggak di PC, lainnya kerjanya di manufaktur gitu kan. Berarti sertifikatnya nggak berlaku gitu loh. Nggak berlaku loh ya. Tapi kalau sekedar sharing, kalau hanya mencari ilmu di online banyak kok. Kayak media di LinkedIn itu banyak yang share malah gratis ada kok, tinggal cari. Yang berbayar, kalau yang berbayar awak tidak menyarankan lah. Kenapa tidak menyarankan? Karena sertifikasinya itu nempelnya di perusahaan gitu. Iya. Tapi kalau training ini biasanya kalau gratis itu kurang komprehensif ya. Kalau orang ngasih training, tapi kalau ada yang training berbayar sih, maksudnya kalau berbayar cuma 500.000 apa 1 juta apa berapa kan dia dapat ilmunya lebih komprehensif, lebih mendalam ya, is okay lah, enggak masalah kan. Kalau sekedar kalau dia sekedar hanya mencari tahu makhluknya apa. Iya. Kalau misalnya Neo itu mungkin waktu 1 sampai 5 tahun itu enggak akan. Iya. Karena dulu itu waktu di surveyor, awak sebagai verifikator, barang yang sama kok. Awak kawan di sebelah, dulu kawan sebelah, beda nilai TKDN ini. Karena beda persepsi kan, beda cara mencari kan. Jadi kalau sih mencari ketajaman seorang verifikator itu memang tergantung experience-nya Mil. Iya. Nggak bara banyak yang madui kasus-kasus gitu kan. Nah kasus itu adanya di proyek. Iya. Adanya di proyek. Misalnya proyek Iko, awak tuh pernah memakai vendor yang sama di proyek yang berbeda. Iya. Beda tuh Mil. Nah, jadi akan butuh waktu yang lama lah untuk rekan-rekan awak memahami itu gitu. Jadi kalau awak sih saran awak yang untuk entry point-nya tadi itu gabung aja dengan perusahaan itu. Iya. Gabung aja dengan perusahaan itu. Ya alhamdulillahnya alumni banyak di situ. Harusnya gampang lah ya. Gampang lah itu. Jadi intinya udah ada lah beberapa alumni di surveyor, di badan-badan surveyor independen itu gitu. Dan harusnya mereka udah di middle grade-nya lah final kan. Intinya kalau misalnya susah masuk ke situ, ya invite aja.
training gratis atau harusnya bisa. Gitu. Iya iya iya. Iyalah ini sangat bermanfaat ke sharing dari Bro Eki ke untuk kami-kami ya, Ya. yang tidak tahu ya. Boleh untuk adik-adik tuh ini kalau ada gambaran kamu bantu awak dulu selesai kuliah kerajo nak mangga ya kerajo ya kerajo mangga ya. Ini kalau mau mendesain desain apa yang bisa awak desain sarjana teknik enggak ya modal kuliah tuh enggak cukup ya. Nah perlu arahan-arahan dari kita-kita gue yang ala banyak terjun di lapangan kan, jadi menemukan fakta-fakta. Oh, itu lah yang dibutuhkan. Oh, seperti TKDN itu salah satu opsi ya kan untuk Ya. berkarir ya kan. Jadi ya itu aja. Mungkin tadi sarannya tepat sekali masuk perusahaan-perusahaan kayak Supplier Indonesia, BKI, Sukovindo, perusahaan-perusahaan inspeksi yang terkait dengan TKDN itu bisa menjadi starting awal ya kan. Tapi yang perlu awak ralat Mil, kenapa awak tadi melarang itu karena bukan melarang lah. Intinya kalau ada rekan-rekan atau adik-adik ini sertifikasi, tidak ada. Oh iya. Karena sertifikasi itu nempel ke perusahaan gitu loh. Jadi requestnya ke awak nggak tahu, tapi kalau aja dia requestnya itu by perusahaan, bukan by personal gitu loh. Iya. Tidak seperti welding inspector ya? Enggak, beda. Ada. Dan memang ya kalau kami yang alah berkecimpung di Tiko kan menjadi salah satu pertanyaan juga, tapi mungkin dari sisi regulasinya mungkin bapak-bapak itu melihat ya harusnya sistemnya mau diolah yang lebih bagus. Awak sebagai yang menjalankannya ya oke-oke aja kan. Tapi memang kalau awak kuliah sharing, opportunity-nya untuk masalah koko kalau di kecian sakit. Tapi kalau misalnya di saat kurang tulah butuh, ini ndak akan ada kandidat lain. Oh enggak sih. Berarti posisi daya tawarnya lebih tinggi Mas ya? Nah, jadi nggak sini kok. Nggak apa-apa lah di sharing di Siko ya. Iya enggak ada. Kebetulan kayaknya King itu sedang ado proyek gadang lah. Iko 2 bulan terakhir itu awak lah ditelepon oleh beberapa headhunter untuk proyek yang sama gitu. Iya. Walaupun opportunity-nya kete, tapi di saat opportunity itu ada, kompetitornya tidak ada gitu loh, Mer. Kayak gitu kan? Iya. Ini maksudnya kuliah di kayak kan orangnya sekete-nya gitu kan. Sekete. Jadi mungkin dan mau gitu si headhunter itu tahu nyoba awak sedang bakar aja gini kan. Tapi Tunggu lah cerita jo PT PAL tadi itu ya. Jadi awak harus fokus ke satu bidang yang spesifik kalau lah gitu ya kan. Jadi adik-adik tuh kalau memang Neo Karajo ya spesifik di satu bidang gitu kan. Semua arah kalau kita mau jadi spesialis ya kan. Kalau mau jadi generalis ya itu lain lagi. Mungkin beda lagi karirnya gitu kan. Manajemen kah, manajer atau apa gitu ya. Cuma untuk starting awal kita harus spesialis dulu. Itulah kekuatan kita ya kan. Yang sampai ya ini saya alumni universitas ternama di Indonesia dikalahkan oleh bapak-bapak umur 30 hanya tukang las saja gitu kan. Jadi kan tidak bisa seperti itu. Perusahaan butuhnya orang yang ahli di bidang yang diperlukan sama perusahaan itu kan. Ya. Jadi kalau awak sih mengecek tuh, kenapa awak mengecek model itu mereka model publik tadi kan. Dulu waktu awak di Surveyor itu apa nih pekerjaan? Kok begini-begini aja kan gitu kan. Setelah gabung ke EPC ternyata TKDN kok bisa menyebabkan apa namanya
menyebabkan kantu awak kena penalti gitu kan. Iya, iya, iya. Salah satu project di kantor dulu di daerah timur Indonesia kok. Baru jalan proyeknya 3 bulan, dipanggil lah sama kliennya. Hmm. Diskusi gitu kan, awak sangko mangga kan, terus gue lebih sering ke pengalaman ya. Terus dia nyabui, itu nilai apa format TKDN, kalau format TKDN konsorsium model itu gitu kan. Itu lah jelek kok. Konsorsium kok di akhir kontrak kan penalti aja. Dan itu puluhan puluhan juta dolar. Woi, banyak ya. Dan itu proyek baru running 6 bulan kalau Iya, iya, iya. jadi kalau dulu waktu awak baru mulai itu segala macam, mungkin kan awak nggak tahu dong. Awak pakai cek supervisor jalanan, pakai ke situ. Hmm. Kalau gua handle proyek yang langsung gitu kan. Nah di saat awak di situ, awak mulai berpikir, yuk kok ada potensi awak kena dando kok secara finansial lah gitu kan. Awak harus cari tahu mitigasinya apa yang harus awak lakukan untuk supaya tidak kena penalti gitu kan, asal jangan dengan cara curang kan. Akhirnya mau nggak mau awak baca kontrak. Bukan regulasi ya, kontrak antara awak sama si klien gitu, awak baca gitu kan. Akhirnya pada satu titik awak tahu bahwa Iko bisa kok kan gitu kan. Jadi waktu itu adalah ada sebuah budget untuk membuat bangunan. Nah, berdasarkan isi kontrak, bangunan itu bisa intinya setelah awak kumpulan beberapa referensi, itu bangunan itu yang awalnya TKDN-nya 0 bisa jadi 75 gitu. Dengan itulah awak menyelamatkan konsorsium untuk menghandle proyek itu dari potensi denda puluhan juta US dollar itu ya. Nah, jadi poin awak di situ adalah di samping awak memahami karaju awak sendiri, awak harus berani baca kontrak, diskusi sama waktu itu kalau nggak salah awak diskusi sama orang construction, awak konfirmasi kan, Pak, betul ya tuh kalau misalnya proyek selesai, barang itu bagian ke klien. Betul, itu harus dibongkar. Pak jenis saya itu kan barang awak pasang barangnya nggak standar hijau gitu ya kan. Intinya barang itu nggak degian dong gitu kan. Barang itu degian, sementara barang itu adalah barang impor satunya mil. Iya. Jadi, nah makanya di saat awak lah pinyo kok, basicnya awak pinyo gitu. Intinya kalau awak di kuliah kok, lah pinyo basicnya kalkulus kok, gitu kan. Tapi dengan kalkulus itu, awak kan bisa ketika struktur, awak bisa ke getaran, awak bisa ke kinematik gitu kan. Tapi kalau kalkulusnya labur, lo pengen cek iko kali tambah kurang kali baginya selah nggak ada jadi itulah prinsip TKDN simpel itu mil. Jadi TKDN di awal baannya di proyek kayak itu tuh tadi. Jadi komitmen terhadap kontrak, terhadap PO, terhadap job work ordernya gitu kan, banyak. Tapi ini adalah membaca. Iya, membaca. Itu anak mesin mil. Itu membaca apa? Bahasa Inggris kan ya? Kontraknya bahasa Inggris ya? Tapi kalau perusahaan email mungkin lah dual bahasa lah, wajib lah kan. Iya. Nah, tapi kadang-kadang ada perusahaan kontrak itu bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Kalau di BUMN memang ada bahasa Indonesia kan yang dipakai kan. Tapi kalau kawan-kawan memang ada perusahaan mau bahasa Inggris kontraknya kan, harus pandai baca bahasa Inggris. Gitu. Menunjang. Ya, mungkin udah terasa udah lama, udah sejam ya. Nggak terasa kan, tiba-tiba ada hampir sejam aja. Nggak Pak, di besoknya awak kalau magia kalau sharing knowledge ke TKDN kok untuk awal-awal komennya
kalau nggak tambah bingung, pusing atau nggak ngerti lah. Tapi intinya TKDN itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan atau yang sangat diperlukan lah, baik di bisnis hulu migas, industri, sangat dibutuhkan lah. Apalagi kini kebetulan Wak Patang itu sempat dipanggil ke salah satu dirjen IBTKE. Jadi itu tuh di situ tuh memang orang-orang tuh sangat dituntut ya dari sisi stakeholdernya. Dituntut lah apa-apa tuh tahun ini target bara. Sementara masalahnya itu adalah kompleks lah kan. Tidak ada barang di dalam negeri, resource kurang gitu kan, tapi regulasi tidak mau tahu gitu kan. Iya. Jadi memang sangat ya. Satu sisi tuntutan, satu sisi resources nggak ada gitu kan, baik secara SDA atau awak ngomong bukan yang ngitungnya ya, tapi ngomong masalah mencapai sebuah angka gitu loh ya. Iya. Nah di saat angka proyekku 30%, mencapai angka 30% dengan kompleksitas di bawah tadi gitu kan. Tidak mampu supply atau misalnya mampu supply quantity kurang gitu kan, atau misalnya quantity cukup delivery time-nya nggak cocok gitu kan, banyak masalah. Tapi kalau yang pasti pemerintah kalau TKDN itu bukan hanya boleh ya mungkin. Biasanya TKDN itu boleh dimaafkan kalau tidak memakai barang dalam negeri itu kalau berhubungan dengan quality dan quality delivery time. Quantity tidak mil. Jadi quantity misalnya mil nih. Awak nih bali barang ku 10 mil awak ada 5 nya aja kan. Ya mil bali pinyo 5 lo. 5 baru mil impor. Nah, itu pemerintah. Jadi yang hanya dimaafkan di pemerintah itu hanya 2. Pak, kualitinya enggak serancak yang di luar itu karena barangku harus dipakai. Itu kan terkait ke perlangsungan proyek kan. Nah, kalau itu boleh impor. Nah, misalnya delivery time-nya kan tergantung ke schedule project kan. Kalau misalnya dalam negeri yang bisa, Pak, kami setahun baru selesai. Ada vendor di luar negeri 6 bulan selesai gitu ya kan. Nah, itu awak akan milih itu. Tapi kalau dari sisi harga itu tidak ada maaf. Iya. Di luar negeri harga 1.000 aja kan. Bali di Cikarang harganya 2.000 mati, Bali dan 2.000 mati. Prinsip pemerintah cuma Indo aja lah proyeknya berkontribusi ke Indonesia. Semangatnya kan itu. Semangatnya. Gitu. Jadi intinya adalah kalau belah berhubungan dengan quality, delivery time itu dimaafkan. Lalu masalah ujung nanti ujung-ujungnya adalah terhadap pengajuan master list. Iya. Mungkin teman-teman di Siko kalau nanti ada yang ini kaitannya pasti akan ke master list. Jadi di saat sesuatu barang itu masuk akan ditanya tuh, lah dibuat Indonesia, kok Bali di luar kan gitu kan. Nah itu akan jadi polemik jadinya gitu kan. Entah itu barang ditahan, entah itu master list-nya tidak di-approve gitu kan. Kalau master list tidak di-approve simpel lah, iyalah gitu. Tapi kalau udah landas di-approve barang ditahan lo kan. Nah, jadi efek dominonya adalah terhadap delivery awak di project gitu kan. Iya. Yang mendasar itu. Jadi TKDN itu di samping inyo adalah sebagai filter, inyo banyak aspek-aspek yang tergantung ke inyo gitu. Iya. Kami project beli kompresor ya kan. Di Indonesia kan bisa buat kompresor lah ya. Kompresor untuk gas gitu ya. Di Indonesia belum bisa. Jadi masuknya ke master list gitu ya, lewat master list ya.
Iya. Bahwasanya ada statement bahwasanya kompresor kok nggak bisa dibuat di Indonesia, makanya bisa di-approve masuk ke master list gitu. Master list itu makhluk yang berbeda lah, tapi intinya ya kok intinya ya sama lah, makai regulasi juga gitu kan. Tapi Iya. master list itu kan intinya kan salah satu filter untuk barang-barang Indonesia juga kan. Ya simpel master list kan gitu. Oke, barangnya nggak ada dalam Indonesia, nggak lagi digratiskan lah biaya masuk kan gitu kan. Jadi si eksekutor proyek costnya jadi lebih rendah karena tidak ada biaya masuk gitu kan. Tapi kalau misalnya wah barangnya ada, kualitinya oke gitu kan, kuantitinya kurang gitu kan, beli di Indonesia dulu, sisanya ya impor lah. Iya. Tapi yang impor pasti itu tidak bisa pakai master list. Dan biaya masuknya pun otomatis pasti tinggi kan gitu kan. Kalau simpelnya sih begitu gitu kan. Jadi kalau ada barang-barang yang diproduksi di Indonesia, pasti master list-nya tidak akan diberikan. Kalaupun diberikan mungkin dengan kondisi tertentu lah. Iya. Itu sih hubungannya. Iya. Oke. Makasih bro, udah sharing bersama Ketua Institut nih. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan teknik semua ya. Ini yang perdana nih itu otak-otak lapau anak-anak FTUA. Perdana nih. Biasanya kan ambo yang di sebelah kan. Ini di sini semua diminta. Jadi tolong di handle ya untuk otak-otak lapau anak-anak teknik. Kalau makin banyak kan makin bagus ya. Apalagi identitas awak kan rata-rata orang awak, orang Padang ya, jadi rata-rata mengerti bahasa Minang. Jadi itulah identitas kita kan. Jadi kita kembalilah dengan acara-acara otak-otak Eko, otak-otak tapi ada positifnya yang bisa diambil untuk kawan-kawan saudara. Ada untuk last ini statement kalau ada sebelum kita tutup. Last statement apa ya? Ya, aku sih berharap mudah-mudahan apa yang awak bicarakan berdua Riko lah. Iya. Kayaknya kalau bicara mengecek kalau surang kan berasian. Jadi apa yang awak kecil berdua Riko bagundul lah untuk orang banyak, terutama untuk alumni lah. Iya. Banyak gunanya ambu sendiri berguna banyak tambah ilmu dan nambah insight lah untuk di dunia project ya. Oke, makasih bro udah sharing dan nanti kita posting di channel YouTube Ketua Institut. Nah, nanti bisa tolong di-subscribe ya kawan-kawan semua agar kita makin banyak. Nanti kalau makin banyak subscriber dari anak-anak teknik nanti pada berkumpul dan join tuh makin maju kitanya gitu loh. Anak-anak teknik itu makin maju gitu. Jangan sampai kita ngomong kayak kampus ternama yang di sebelah itu ya. Ini kita kalah nih. Oke. Nah, makanya kita kumpulkan senior-senior yang sudah expert ya, kita serap pengalaman dari mereka agar kita bisa fight di dunia real ya, di lapangan untuk mencari kerja gitu ya, untuk berkarir ya. Oke, makasih bro. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.